Roma mencuri permata dari Lazio, Federico Martellucci akan bergabung. Langkah strategis Roma dalam membangun masa depan tak hanya terjadi di tim utama, tetapi juga di junior yang menjanjikan. Seperti dilaporkan La Gazzetta Regionale, Giallorossi telah mengamankan Federico Martellucci, talenta muda kelahiran 2009 yang sebelumnya menjadi salah satu pilar utama di sektor junior Lazio. Martellucci bukan sekadar produk akademi biasa, ia adalah nomor 10 serba bisa, dikenal lewat kualitas teknik tinggi, kemampuan menggiring bola yang lincah, dan naluri bermain yang dewasa melampaui usianya. Di tim Biancoceleste, ia telah tumbuh sebagai protagonis sejati, pemimpin diam-diam dalam dinamika permainan usia muda. Perpisahannya dengan Lazio terjadi secara mendadak dan sedikit di luar dugaan, bahkan memunculkan ketidaksenangan di kalangan staf teknis Roma yang sempat terkejut oleh dinamika yang menyertainya. Namun pada akhirnya, proyek ambisius yang diajukan oleh Giallorossi mampu meyakinkan sang pemain muda, Roma bukan hanya menawarkan tempat, tetapi juga jalur perkembangan yang jelas dan kompetitif, mengalahkan sejumlah klub lain yang juga mengincarnya. Martellucci telah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun usai melakukan kunjungan ke pusat pelatihan Trigoria. Perekrutan ini menjadi bagian dari kampanye agresif Roma untuk memperkuat lini masa depan mereka, sebuah fondasi yang akan menopang ambisi jangka panjang klub. Dengan masuknya Martellucci, Roma kembali mengirim sinyal kuat bahwa pembangunan proyek sepak bola dimulai dari keberanian merangkul talenta muda, dan kali ini, mereka melakukannya dengan mencuri salah satu mutiara terbaik rival sekota mereka. Dovbyk kembali ke Roma lebih awal. Dengan dedikasi yang mencerminkan tekad tinggi, Artem Dovbyk memilih jalan sunyi untuk menyambut kedatangan pelatih barunya, Gianpiero Gasperini. Tanpa menunggu dimulainya pramusim secara resmi, sang penyerang Ukraina sudah kembali lebih awal ke ibu kota, mengesampingkan sisa waktu libur demi mempersiapkan diri menghadapi tantangan musim baru. Menurut laporan Romanews.eu, Dovbyk menghabiskan akhir pekan, Sabtu dan Minggu pagi hingga waktu makan siang, di pusat kebugaran pribadi yang terletak di Hotel Cardo, lokasi yang kini menjadi titik temu penting bagi proyek baru Roma. Hotel tersebut juga menampung beberapa nama kunci Giallorossi, dari wajah baru seperti Mario Hermoso dan Ola Solbakken, hingga sang juru taktik itu sendiri, Gasperini. Musim lalu, Dovbyk mencatatkan 17 gol dan 4 assist dalam 45 pertandingan, kontribusi signifikan dalam kampanye penuh gejolak Roma. Kini, dengan filosofi permainan Gasperini yang lebih vertikal dan berintensitas tinggi, ex-striker Girona itu berharap bisa melampaui catatan pribadinya, sekaligus menjadi pemimpin lini depan dalam lembaran baru Giallorossi. Ia kini menanti dimulainya kamp pelatihan di Fulvio Bernardini Sports Center pada tanggal 13 Juli dengan kondisi fisik yang lebih siap dari kebanyakan rekan setim, sebuah isyarat kuat bahwa ia siap untuk memimpin, bukan sekadar mengikuti. Paulo Dybala akan bertemu dengan Roma untuk memperbarui kontraknya. Paulo Dybala siap kembali ke ibu kota. Penyerang Argentina tersebut diperkirakan berada di Trigoria pada hari Kamis dan akan tersedia untuk Gianpiero Gasperini mulai hari Minggu. Setelah operasi tendon yang dilakukan di London, Dybala mengikuti program pemulihan pribadi antara Miami dan Argentina, dengan hanya memberikan dirinya 1 minggu liburan di Maladewa ditemani Leandro Paredes. Pemain nomor 21 itu masih memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya dengan Roma. Dalam beberapa minggu mendatang, seperti dilansir Corriere dello Sport, agennya akan bertemu dengan Direktur Olahraga Frederic Massara untuk mengevaluasi kemungkinan pembaruan, yang harus mempertimbangkan kondisi fisik pemain dan proyek teknis baru. Dybala sudah mendarat di Roma. Dia prepare untuk pemulihan. Setelah menghabiskan liburan musim panasnya antara Miami dan Maladewa, penyerang Argentina itu mendarat di ibu kota Italia pagi ini. Dan ia siap melapor untuk latihan pramusim di bawah pelatih kepala baru Gianpiero Gasperini pada hari Minggu, saat kamp pelatihan Roma di Trigoria resmi dimulai. Menurut Il Corriere dello Sport, Dybala akan berada di pusat pelatihan Fulvio Bernardini paling cepat pada hari Kamis. Kemudian untuk menjalani pemeriksaan medis terjadwal menyusul cedera tendon yang membuatnya absen pada akhir musim lalu. Dari sana, ia akan secara bertahap melanjutkan pelatihan setelah lebih dari 100 hari pemulihan, yang mencakup pekerjaan rehabilitasi pribadi di Miami dan Argentina, yang dikoordinasikan oleh pelatih yang ditugaskan oleh Roma.
Minggu-minggu awal pramusim juga dapat memberikan kesempatan untuk memulai diskusi mengenai perpanjangan kontrak, dengan kontrak Dybala saat ini akan berakhir pada Juni tahun 2026. Pemain nomor 21 Roma itu bertekad untuk kembali ke kekuatan penuh dan Gasperini siap, bersemangat untuk mengintegrasikan Dybala ke dalam sistem barunya sesegera mungkin. UEFA mengubah aturan. Mulai musim 2025/26, UEFA akan memperkenalkan perubahan mendasar dalam struktur sistem gugur di 3 kompetisi utamanya, Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi, yang semakin memperkuat nilai performa dalam fase liga. Ini merupakan lanjutan dari reformasi format yang akan dimulai pada musim 2024/25. Jika selama ini klasemen akhir di fase grup, yang kini menjadi fase kejuaraan, hanya berfungsi untuk menentukan pasangan babak 16 besar, maka dengan aturan baru, posisi klasemen akan memberikan dampak konkret hingga ke babak perempat final dan semifinal. 4 tim teratas di klasemen fase kejuaraan akan memperoleh hak istimewa untuk memainkan leg kedua perempat final di kandang sendiri. Tidak hanya itu, 2 tim terbaik bahkan akan mendapatkan keuntungan tambahan di babak semifinal, yakni menjamu lawan di leg kedua, sebuah posisi strategis yang selama ini ditentukan semata oleh undian. UEFA menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menghadirkan insentif yang nyata bagi tim yang tampil konsisten sejak awal. Menghindari anomali, seperti yang terjadi pada musim lalu ketika Inter memainkan leg kedua di kandang meski finish di bawah Barcelona. Meningkatkan bobot dan makna kompetitif fase kejuaraan, sehingga bukan sekadar formalitas, melainkan penentu arah turnamen secara keseluruhan. Pewarisan status unggulan. Aspek inovatif lainnya adalah sistem pewarisan unggulan, suatu mekanisme baru yang memungkinkan tim yang mengalahkan unggulan teratas mewarisi peringkat unggulan tersebut untuk babak selanjutnya. Artinya, bila Roma menyingkirkan Athletic Club yang finish di posisi kedua, maka Roma otomatis akan menjadi unggulan nomor 2 untuk babak berikutnya. Dengan sistem ini, struktur ini tetap stabil, tidak dimodifikasi ulang setelah tiap putaran. Jalur kompetisi menjadi lebih koheren dan meritokratis. Potensi kejutan tetap ada, namun dengan konsekuensi strategis yang proporsional. Rios dan Wesley akan cocok untuk Romanya Gasperini. Amantino Mancini, mantan pemain sayap Roma dan sekarang direktur olahraga klub Brasil Aimores, muncul di Centro Suono Sport untuk membahas beberapa topik terkait Giallorossi. Wesley tidak hanya berbakat secara teknis tetapi juga gaya bermainnya. Dia bek sayap dengan kecepatan dan stamina yang luar biasa. Gerak kakinya tidak terlalu bagus, tetapi dia kuat secara fisik dan mampu menguasai banyak area. Dia maju, mundur, memotong ke dalam, dia melakukannya dengan sangat baik. Jika Roma merekrutnya, ia dapat dengan cepat menjadi pemain penting dalam sepak bola Italia. Ia muda dan memiliki kecepatan selalu bermain vertikal. Seperti banyak orang Brasil, termasuk saya, posisi bertahannya perlu ditingkatkan, tetapi dengan arahan taktis, ia dapat menjadi sangat berbahaya. Richard Rios bisa bermain di posisi tengah dan sayap. Dia kuat, bermain sangat baik di Palmeiras, dan masih muda. Gasperini menyukai pemain yang fisik dan berenergi tinggi, dan Rios memenuhi semua kriteria tersebut.